Saya akan menjelaskan tentang pengertian bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah susunan atau cara suatu negara dalam mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, terutama mengenai siapa yang menjadi pemimpin negara, serta bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh dan digunakan. Bentuk pemerintahan menentukan kedudukan kepala negara dan hubungan antar pemerintah dengan rakyat dalam menyelenggarakan negara. Saya Siva Septiana, di sini saya akan menjelaskan sejarah bentuk kepemerintahan. Evolusi pemerintahan dimulai dari sistem primer inter pares, yaitu ketika kelompok suku dipimpin oleh orang yang dianggap paling kuat atau bijaksana. Seiring yang berkembang peradaban, muncul monarki absolut yang didukung oleh hukum tertulis seperti piagam Hammurabi untuk mengatur wilayah yang lebih luas. Selanjutnya, Yunani kuno memperkenalkan konsep demokrasi, di mana rakyat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Romawi kuno mengembangkan sistem republik, lembaga perwakilan seperti senat, seperti hukum sipil yang terstruktur. Perkembangan-perkembangan tersebut menjadi dasar bagi sistem pemerintahan modern yang menggabungkan kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, dan supremasi hukum. Saya juga akan menjelaskan tentang beberapa tujuan pemerintahan. Yang pertama, menjaga ketertiban. Pemerintah bertugas menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tertib agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Ketertiban dijaga melalui pembuatan peraturan, pengawasan, serta penegakan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, melindungi rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Perlindungan ini meliputi keamanan, keselamatan, hak-hak warga negara, serta bantuan saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Tujuannya agar masyarakat dapat hidup layak, makmur, dan sejahtera. Yang keempat, mengatur kehidupan negara. Pemerintah mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar berjalan teratur dan sesuai dengan tujuan negara. Pengaturan ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan administrasi pemerintahan. Yang kelima, menegakkan hukum. Pemerintah bertugas memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa keterkecuali. Penegakan hukum dilakukan untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang keenam, memberikan pelayanan. Pemerintah menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembuatan identitas penduduk, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan administrasi lainnya. Pelayanan yang baik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini saya akan membahas yaitu bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Contoh negara yang menerapkan sistem ini yaitu Indonesia dan juga Amerika Serikat. Sistem presidensial memberikan kedudukan yang kuat kepada presiden dalam memimpin jalannya pemerintahan. Selanjutnya yaitu monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang masih memiliki raja ataupun kaisar, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi ataupun undang-undang dasar. Raja hanya berperan sebagai simbol negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri ataupun Kabinet. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Inggris dan juga Jepang. Sistem ini menggabungkan tradisi kerajaan dengan prinsip demokrasi modern. Berbeda dengan monarki konstitusional, dalam monarki absolut, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan. Raja dapat menentukan berbagai kebijakan negara tanpa harus bergantung kepada parlemen ataupun perdana menteri. Salah satu contoh negara yang masih menerapkan monarki absolut adalah Arab Saudi.
Namun, saat ini jumlah negara yang menggunakan sistem ini sudah tidak banyak, karena sebagian besar negara memilih sistem yang lebih demokratis. Di sini saya akan menyebutkan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu yaitu ada dua. Yang pertama yaitu republik dan yang kedua ada monarki. Baik, pertama saya akan menyebutkan republik terlebih dahulu. Yang pertama itu kepala negara adalah presiden, dan yang kedua presiden biasanya dipilih melalui pemilu ataupun mekanisme tertentu. Dan yang ketiga ada jabatan presiden memiliki masa jabatan tertentu. Dan yang kedua itu adalah bentuk pemerintahan monarki. Yang pertama itu kepala negara adalah raja, ratu, atau kaisar. Dan yang kedua jabatan biasanya berdasarkan keturunan ataupun warisan keluarga kerajaan. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang sistem-sistem yang ada di negara. Yang pertama adalah sistem presidensial. Ciri-cirinya adalah presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih untuk masa jabatan tertentu. Dan yang ketiga, presiden tidak bergantung pada parlemen untuk tetap menjabat. Yang kedua adalah sistem parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan berbeda. Kepala negara atau raja atau presiden pemerintah dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan republik. Kelebihan dari pemerintahan republik yang pertama adalah kepala negara dipilih berdasarkan kemampuan dan juga dukungan dari rakyat. Presiden dipilih melalui pemilu sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, dan pemimpin tidak ditentukan oleh keturunan keluarga. Yang kedua, rakyat dapat menentukan pemimpin. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik. Yang ketiga, masa jabatan pemimpin terbatas. Presiden hanya menjabat dalam jangka waktu tertentu sesuai aturan, dan kekuasaan tidak berpusat pada satu orang saja terlalu lama sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Kekurangan dari bentuk pemerintah ini, yang pertama, biaya pemilu cukup besar. Pemilu memerlukan dana yang banyak untuk penyelenggaraan, kampanye, dan juga pengawasan. Yang kedua, pergantian pemimpin dapat menimbulkan ketidakstabilan. Setiap pergantian pemerintahan seringkali diikuti perubahan kebijakan sehingga program sebelumnya bisa terhenti. Yang ketiga, ada kemungkinan praktik politik uang. Sebagian calon dapat mencoba mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang ataupun hadiah yang dapat merusak kualitas demokrasi. Lalu bentuk pemerintahan yang kedua adalah monarki. Kelebihan dari monarki yang pertama adalah pergantian pemimpin lebih jelas. Tahta biasanya diwariskan kepada anggota keluarga kerajaan sehingga tidak terjadi persaingan yang terlalu lama. Yang kedua, menjaga stabilitas dan juga tradisi negara. Raja ataupun ratu menjadi simbol persatuan dan kelangsungan sejarah bangsa. Yang ketiga, simbol persatuan bangsa. Masyarakat dapat memiliki figur yang dihormati bersama tanpa terlibat dalam persaingan politik sehari-hari. Kekurangan dari bentuk pemerintahan ini yang pertama, pemimpin tidak dipilih rakyat. Rakyat tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi raja ataupun ratu di negara mereka. Yang kedua, tidak selalu menghasilkan pemimpin yang kompeten. Pewarisan tahta berdasarkan keturunan, bukan kompetensi, kemampuan, ataupun prestasi. Yang ketiga, kekuasaan dapat terlalu berpusat. Pada monarki absolut, raja memiliki wewenang yang besar sehingga pengawasan terhadap pemerintahan menjadi lemah. Lalu kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama adalah presidensial. Kelebihan dari presidensial yaitu pemerintahan lebih stabil. Presiden memiliki masa jabatan tetap sehingga tidak mudah digantikan di tengah jalan. Yang kedua, program kerja dapat berjalan lebih konsisten. Karena masa jabatannya jelas, pemerintah dapat menyusun rencana pembangunan secara jangka panjang. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan lebih tegas. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan untuk saling mengawasi. Kekurangan dari sistem pemerintahan ini pertama adalah kekuasaan presiden cukup besar. Jika pengawasannya lemah, presiden berpotensi menyalahgunakan kewenangannya. Yang kedua, konflik dengan parlemen dapat menghambat kebijakan. Jika presiden dan parlemen memiliki pandangan berbeda, proses pembuatan kebijakan bisa menjadi lambat. Yang ketiga, sulit mengganti presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Meskipun kinerjanya kurang baik, pergantian presiden harus melalui prosedur hukum yang sangat ketat.
Sistem yang kedua adalah sistem parlementer. Kelebihan dari sistem ini yang pertama, pemerintahan mudah diawasi oleh parlemen. Perdana Menteri dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Yang kedua, kebijakan dapat dibuat lebih cepat. Jika pemerintah didukung mayoritas anggota parlemen, pengambilan keputusan menjadi lebih lancar. Yang ketiga, pemimpin yang kurang efektif dapat diganti lebih cepat. Parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya sehingga pemerintahan dapat diganti tanpa menunggu masa jabatannya habis. Kekurangan dari sistem pemerintahan ini, yang pertama, kabinet mudah jatuh. Jika kehilangan dukungan mayoritas parlemen, kabinet harus mengundurkan diri. Yang kedua, stabilitas politik kurang terjamin. Pergantian kabinet yang terlalu sering dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Dan yang terakhir, kepentingan partai politik sangat dominan. Kebijakan pemerintah terkadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat luas itu sendiri. Dan sampailah kita di akhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama itu ada bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu republik dan monarki. Dan yang kedua, monarki dipimpin oleh raja ataupun ratu. Dan yang ketiga ada republik dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Dan yang terakhir ada Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.